Kembali di channel Fir Dokumentari. Kali ini kita akan bahas tentang Daulah Mughal dan Syafawi. Namun akan kita kaitkan dengan daulah yang kita pelajari pada semester 1 kemarin, yaitu Daulah Utsmani. Keterkaitan antara tiga daulah itu sangat menarik untuk dibahas. Maka dari itu silahkan siapkan cemilan dan kopinya ya, karena sepertinya durasi pembahasan ini akan lebih panjang dari biasanya. Tahukah Anda, jika Taj Mahal adalah monumen cinta yang paling megah di dunia? Monumen itu bukan sekadar batu dan marmer, melainkan sebuah pernyataan abadi tentang kejayaan, kekayaan, dan keindahan peradaban Islam. Jika Anda mengira sejarah Islam hanya berpusat di Arab atau Nusantara, Anda salah besar. Dalam video ini, kita akan terbang jauh ke timur, melintasi gurun Persia menuju lembah subur India, untuk menyaksikan kemunculan dua raksasa peradaban yang dijuluki The Golden Giants, Daulah Syafawi dan Daulah Mughal. Inilah masa di mana Islam memimpin dunia, bukan hanya melalui spiritualitas, namun juga melalui arsitektur yang megah, ekonomi yang kuat, dan penguasaan ilmu pengetahuan yang maju. Inilah jejak-jejak megah yang membentuk wajah dunia. Kita mulai perjalanan kita di Persia, yang kini dikenal sebagai Iran, tempat Daulah Syafawi bangkit dengan gagah berani. Di bawah kepemimpinan yang kuat, Daulah Syafawi berhasil menyatukan wilayah yang tadinya terpecah belah, menjadikannya sebagai pusat kebangkitan seni dan budaya Persia yang luar biasa. Ibu kotanya, Isfahan, begitu termasyhur hingga dijuluki Nisfi Jahan, yang artinya separuh dunia. Nama ini bukanlah klaim kosong, melainkan sebuah pengakuan atas keindahannya yang sungguh memukau mata siapapun yang memandangnya. Di bawah naungan Syafawi, kemajuan mencapai puncaknya di berbagai bidang, mulai dari filsafat, ilmu kedokteran, dan yang paling terkenal, seni kerajinan tangan yang tak ada tandingannya. Anda pasti tahu karpet Persia yang indah, dengan pola dan warnanya yang rumit, kan? Nah, karpet itu menjadi komoditas global yang mendunia hingga hari ini, berawal dari era kejayaan Syafawi. Prestasi ini memberikan kita sebuah pelajaran yang sangat berharga. Kemajuan agama harus selalu berjalan seiring dengan kemajuan peradaban dan estetika. Islam adalah agama yang mencintai keindahan, dan Daulah Syafawi berhasil mewujudkannya dalam setiap ukiran dan jahitan karpet mereka. Sekarang, mari kita bergerak lebih jauh ke timur, melintasi pegunungan Hindu Kush yang megah. Kita akan tiba di India, rumah bagi salah satu kerajaan terkaya dan paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia, Daulah Mughal. Daulah Mughal berdiri tegak sebagai penguasa ekonomi dan arsitektur dunia pada masanya. Di masa jayanya, kerajaan ini menyumbang hampir 25% dari total ekonomi dunia. Coba bayangkan betapa besarnya angka itu. Ini membuktikan bahwa etos kerja yang disiplin, sistem manajemen yang baik, dan penguasaan jalur perdagangan adalah bagian integral dari ajaran Islam yang diterapkan dengan sangat cemerlang. Mereka dipimpin oleh tokoh-tokoh hebat seperti Raja Akbar yang dikenal sangat toleran terhadap berbagai agama, hingga Shah Jahan, seorang kaisar yang mengabadikan cintanya menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Arsitektur Islam mencapai puncak keemasannya di tangan para penguasa Mughal. Struktur-struktur megah seperti Red Fort di Delhi dan, tentu saja, Taj Mahal yang ikonik, adalah bukti nyata kehebatan mereka. Ketika Anda melihat bangunan-bangunan ini, Anda tidak hanya melihat tumpukan batu bata dan marmer. Anda melihat sebuah pesan yang kuat, bahwa peradaban Islam mampu melampaui batas-batas material dan menciptakan warisan agung yang tak akan lekang oleh waktu. Lalu, apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari dua raksasa peradaban Islam ini? Intinya sangat jelas, Islam bisa tegak, kuat, dan dihormati jika umatnya menguasai ilmu pengetahuan, ekonomi, dan seni secara bersamaan. Kemakmuran mereka bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari investasi besar-besaran pada pembangunan peradaban yang berkesinambungan. Namun, kita juga harus belajar dari keruntuhan mereka. Perpecahan internal, sengketa kekuasaan yang tak berkesudahan, dan gaya hidup mewah para elite yang mulai melupakan rakyatnya, terbukti mampu meruntuhkan kekuatan sebesar apapun. Tugas kita hari ini adalah mengambil semangat literasi dan pembangunan dari mereka, lalu menerapkannya di era digital ini, untuk membangun peradaban baru yang menebar manfaat bagi seluruh umat manusia. Mari kita sejenak tenggelam dalam kisah paling inspiratif dari masa ini, kisah Shah Jahan dan air mata yang menjadi permata. Bayangkan Shah Jahan, seorang kaisar paling berkuasa di muka bumi pada saat itu,
sedang dilanda duka yang sangat mendalam. Ia baru saja kehilangan istri yang sangat ia cintai, Mumtaz Mahal. Kesedihannya yang luar biasa itu, alih-alih dilampiaskan dengan kehancuran atau peperangan, justru ia ubah menjadi sebuah mahakarya penciptaan. Shah Jahan memanggil arsitek dan seniman terbaik dari seluruh penjuru dunia Islam. Selama 22 tahun, puluhan ribu pekerja tanpa lelah membangun sebuah bangunan megah dari marmer putih pilihan. Bangunan itu dirancang secara khusus agar seolah bisa berubah warna mengikuti cahaya matahari, dari merah muda saat fajar menyingsing hingga putih susu di tengah hari yang cerah. Ketika orang-orang dari seluruh dunia datang dan melihat Taj Mahal, mereka tidak hanya melihat sebuah makam, mereka melihat sebuah pesan abadi, bahwa Islam mencintai keindahan, Islam menghargai kesetiaan, dan Islam mampu membangun peradaban agung yang tak lekang oleh waktu. Bangunan itu berdiri tegak selama ratusan tahun, terus mengingatkan kita bahwa kejayaan sejati bukanlah tentang kekuasaan sementara, melainkan tentang apa yang kita tinggalkan untuk menginspirasi generasi-generasi setelah kita. Untuk memahami Daulah Syafawi dan Mughal secara utuh, kita harus melihatnya dalam konteks global yang lebih besar, segitiga kekuatan. Dua daulah ini tidak berdiri sendiri. Mereka terhubung erat dengan raksasa ketiga, yaitu Daulah Utsmani di Turki. Ketiganya dikenal dalam sejarah sebagai tiga raksasa atau The Gunpowder Empires karena keahlian mereka dalam mengadopsi dan mengembangkan teknologi militer modern pada masa itu, yaitu meriam dan senjata api. Daulah Utsmani menjadi benteng Islam di barat, sangat kuat dalam hal administrasi negara dan kekuatan militer. Daulah Syafawi menjadi pusat kebudayaan di tengah, unggul dalam bidang filsafat dan seni. Dan Daulah Mughal menjadi pusat ekonomi di timur, hebat dalam arsitektur dan perdagangan global. Hubungan di antara ketiganya sangat dinamis, penuh dengan persaingan sengit, namun di saat yang sama juga terjadi pertukaran budaya yang intens. Persaingan teknologi membuat mereka terus maju. Utsmani seringkali menjadi kiblat teknologi militer bagi Mughal. Sementara itu, persaingan ideologi antara Syafawi dan Utsmani justru memacu masing-masing untuk memperkuat identitas mereka dan memajukan ilmu pengetahuan di wilayahnya. Namun, di balik layar persaingan itu, ada diplomasi budaya yang luar biasa. Banyak ulama, filsuf, dan arsitek dari Persia atau Syafawi yang berimigrasi ke India di bawah naungan Mughal. Mereka membawa serta gaya arsitektur khas Persia yang pada akhirnya, ketika digabungkan dengan seni lokal India, melahirkan keindahan monumental seperti Taj Mahal. Secara keseluruhan, babak sejarah ini mengajarkan kita bahwa kejayaan Islam saat itu lahir dari sebuah simfoni keragaman strategi. Ketika umat Islam fokus pada pembangunan peradaban, penguasaan teknologi, dan persatuan dalam ilmu pengetahuan, dunia melihat Islam sebagai mercusuar kemajuan. Bayangkan suasana di Istana Mughal di Delhi. Utusan dari Utsmani datang membawa hadiah berupa teknologi navigasi terbaru, sementara di sudut istana yang lain, seorang pelukis dari Isfahan sedang mengajar teknik kaligrafi yang sangat halus kepada para seniman lokal. Di masa itu, seorang muslim bisa melakukan perjalanan dari Istanbul, melewati Isfahan, hingga ke Delhi dengan perasaan bangga, merasa berada di rumah yang sama, di bawah satu napas peradaban yang agung. Persaingan boleh saja ada, tapi persatuan dalam semangat literasi dan kemajuan adalah kunci yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri tegak. Tiga kerajaan besar ini pada akhirnya hanya runtuh ketika mereka berhenti belajar dari satu sama lain dan mulai saling menjatuhkan dari dalam. Kini, giliran kita sekarang, menggunakan teknologi digital yang ada di genggaman kita hari ini, untuk membangun sebuah peradaban baru yang menebar manfaat bagi semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.